Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Masih tetap semangat belajar? Hari ini kita bertemu lagi di pelajaran tematik. Sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa. Angkat kedua tangannya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kecerdasan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, setelah kemarin kita belajar di tema 1A diriku, sekarang kita sudah masuk di tema yang kedua, yaitu kegemaranku. Bukunya yang seperti ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar di bagian subtema yang pertama, yaitu gemar berolahraga. Kita tahu bahwa olahraga adalah salah satu cara untuk kita merawat tubuh. Selain bisa membuat tubuh kita bergerak, juga bisa membuat tubuh kita menjadi sehat. Dan ingat ya, kalau mau tubuh yang sehat, lakukanlah olahraga secara teratur. Hayo, siapa yang suka berolahraga? Semoga semuanya suka, karena Bu Guru juga suka. Nah, kalau kalian perhatikan, di buku kalian halaman ketiga, ada 2 buah gambar. Gambar yang pertama, kalian tahu nggak kira-kira itu jenis olahraga apa ya? Kalau kita perhatikan, itu jenis olahraga sepak bola. Dan gambar yang kedua, kalau kita perhatikan, itu gambar olahraga bulu tangkis. Siapa di antara kalian yang suka sepak bola atau bulu tangkis? Permainan atau olahraga itu permainan yang seru loh, dan bisa kalian lakukan bersama teman-teman kalian. Nah, kalian masih perhatikan di halaman 3, sekarang ada sebuah pertanyaan tentang gambarnya. Kita disuruh menjawab kira-kira apa nama olahraga tersebut. Kita sudah tahu ya bahwa nama olahraganya sepak bola. Kemudian bagaimana sih cara memainkan olahraga sepak bola? Ditendang, betul. Dan di mana kita biasa melakukan olahraga atau permainan sepak bola? Tentunya jawabannya di lapangan. Dan kira-kira alat apa yang digunakan untuk bermain atau berolahraga sepak bola? Tentu saja kita menggunakan bola. Dan gambar yang kedua yaitu gambar olahraga bulu tangkis. Bagaimana cara memainkannya? Cara memainkan bulu tangkis itu dipukul menggunakan raket. Dan di mana ya kira-kira olahraga bulu tangkis dimainkan? Nah, kalau olahraga bulu tangkis biasanya kita melihatnya di lapangan indoor atau lapangan yang ada di dalam sebuah ruangan. Kenapa harus di dalam sebuah ruangan? Supaya anginnya bisa terkendali. Soalnya kalau mainnya di luar, begitu anginnya kencang, koknya nanti terbang kemana-mana dan jadi susah untuk dipukul. Nah, kira-kira alat yang digunakan untuk bermain bulu tangkis apa ya? Alat yang digunakan untuk bermain bulu tangkis itu ada raket dan kok. Masih di halaman 3, sekarang kalian perhatikan nih gambar yang bawahnya ini. Itu ada macam-macam jenis olahraga. Salah satunya ada lari pagi, kemudian ada sepatu roda, ada renang, dan ada senam pagi. Kira-kira dari gambar ini mana olahraga yang kalian sukai? Nah, kalau kira-kira kalian ada yang kalian sukai, kalian boleh lingkari di angkanya ya. Misalkan kalian suka renang, kalian boleh lingkari di angka 3. Atau kalau kalian suka sepatu roda, kalian bisa lingkari di angka 2. Nah, di halaman 5, kita akan mengamati 2 buah gambar nih. Ini ada gambar seorang anak namanya Denny yang tidur terus kerjanya. Terus yang satu lagi ada gambar Bella dan teman-temannya sedang bermain kasti. Sekarang Bu Guru tanya,
Di antara dua gambar itu, manakah kegiatan yang menyehatkan badan? Iya betul, tentu saja kegiatan Bella dengan teman-temannya yang sedang bermain kasti. Kalau tidur terus, yang ada nanti badan kita jadi sakit dan tidak sehat. Maka jangan tiru ya kebiasaannya Denny. Di halaman 6 ada sebuah cerita nih tentang Siva dan Lana yang sedang bermain bulu tangkis. Bu Guru bacakan dulu ya, kalian dengarkan dan simak buku kalian. Siva bermain bulu tangkis dengan Lana. Siva dan Lana bergantian memukul kok. Siva dan Lana bermain dengan gembira. Seluruh tubuh Siva dan Lana bergerak. Tubuh Siva dan Lana berkeringat. Tubuh Siva dan Lana sehat. Bermain harus rukun, bermain tidak boleh curang. Nah, itu salah satu aturan yang digunakan Siva dan Lana ketika bermain bersama, yaitu tidak boleh curang dan harus selalu rukun. Sekarang kalian perhatikan di bawahnya ya, ada sebuah cerita lagi nih yang berjudul Berolahraga Pagi. Kalian dengarkan dan simak kembali buku kalian. Selesai bermain bulu tangkis, Siva menyimpan raket di dalam lemari. Siva menyimpan sepatu di rak sepatu. Pakaian kotor diletakkan di keranjang. Siva disiplin menyimpan barang-barang. Siva lalu pergi ke kamar mandi. Siva mencuci tangan dan kaki. Siva disiplin menjaga kesehatan dan kebersihan. Wah, hidupnya Siva sangat teratur ya. Siapa yang mau mencontoh sikapnya Siva? Itulah yang dilakukan Siva. Makanya Siva disebut sebagai anak yang disiplin. Kenapa? Karena Siva selalu menyimpan barang-barang sesuai tempatnya. Tadi ya, raket disimpan di dalam lemari, sepatu di rak sepatu, pakaian kotor ditaruh keranjang. Kemudian, setelah Siva pergi dari manapun, Siva tidak lupa untuk mencuci tangan dan kaki. Nah, kalian juga harus mencontoh sikap yang dilakukan oleh Siva. Mulai sekarang yang tadinya suka berantakan, yang tadinya suka lempar-lempar barang dimanapun, harus belajar untuk merapikannya sendiri. Itu sebagai tanda sayang kita juga terhadap orang tua, supaya orang tua kita tidak merasa lelah dan orang tua akan merasa senang dengan kita. Siapa yang mau jadi anak yang baik? Ayo contoh perbuatan Siva. Nah, ini ada 3 buah gambar nih. Kita disuruh memberikan tanda centang untuk perbuatan yang baik dan memberikan tanda silang untuk perbuatan yang tidak baik. Gambar pertama, ada seorang anak mempunyai meja belajar yang sangat rapi. Buku-bukunya tertata dengan baik. Berarti ini menunjukkan sikap yang disiplin, bukan ya? Iya, betul. Kalau begitu, gambar yang pertama diberikan tanda centang. Kemudian gambar yang kedua ini. Gambarnya kamarnya berantakan sekali. Kemudian di dalam kamar dia main bola. Bolanya ditendang kemudian kena bingkai di tembok dan bingkainya jadi mau jatuh. Kira-kira ini anak yang disiplin bukan ya? Iya, ini bukan anak yang disiplin. Maka kita beri tanda silang. Kemudian yang ini gambar membuang sampah pada tempatnya. Nah, betul, gambar disiplin juga. Karena kalau membuang sampah harus pada tempatnya supaya tidak kotor. Nah, ini kita beri tanda centang ya. Kemudian di bagian bawahnya ini masih kelanjutan ceritanya Siva. Sekarang kalian dengarkan ya, dengarkan kembali. Siva anak yang disiplin. Siva baru saja selesai bermain bulu tangkis. Siva meletakkan sepatu di rak sepatu. Sepatu diletakkan di rak sepatu dengan rapi. Siva anak yang disiplin. Nah, tadi juga kita sudah tahu ya. Dan seperti yang Ibu Guru bilang tadi, kalau kita harus mencontoh sikap Siva. Sekarang kalian boleh buka buku kalian halaman 8 ya. Nah, ada sebuah lagu nih. Sepertinya lagu ini ditujukan untuk Siva. Karena Siva anak yang disiplin, jadi Siva dapat hadiah nih dari ayah dan ibunya. Kira-kira lagunya seperti apa ya? Kita bisa nyanyikan sama-sama. Judulnya Sepeda Baru.
Kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Kring, 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 ada sepeda. Sepedaku roda 2. Ku dapat dari ayah karena rajin bekerja. Tok, 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 ada sepatu. Sepatuku kulit lembu. Ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Nah, seperti itu lagunya. Nah, coba kalian perhatikan di dalam lagu itu. Ada bunyi sepeda, bunyinya kring kring kring. Terus ada bunyi sepatu, bunyinya tok tok tok. Nah, sekarang Bu Nisa mau memperkenalkan kalian tentang macam-macam bunyi. Jadi ternyata bunyi itu ada 2. Yang pertama bunyi alam. Yang kedua bunyi buatan. Nah, kenapa kok ada bunyi alam dan bunyi buatan? Bunyi alam adalah bunyi yang berasal dari makhluk hidup atau makhluk itu sendiri. Bisa berupa manusia, bisa berupa hewan, atau bisa berupa hujan. Kemudian, kalau bunyi buatan itu bunyi yang berasal dari benda atau benda yang dibuat oleh manusia. Misalnya seperti bunyi trompet, atau tadi ya seperti bunyi bel sepeda, bunyi sepatu berjalan, kemudian bunyi kentongan dipukul, ya pokoknya benda-benda yang dibuat oleh manusia dan mengeluarkan bunyi itu namanya bunyi buatan. Kalian bisa lihat di halaman sebelahnya nih, ini ada banyak sekali gambar yang berasal dari bunyi buatan dan bunyi alam. Nah, yang pertama ini ada gambar harimau. Tadi Bu Nisa sudah bilang ya, kalau dari hewan itu disebut bunyi alam karena bunyinya berasal dari dirinya sendiri. Bagaimana bunyi harimau? Ini ya, ada bunyinya aum, aum. Kemudian ada bunyi pluit. Pluit bunyi buatan. Bunyinya prit, prit. Kemudian ada bunyi bebek. Bebek bunyi alam. Bunyinya wek, wek. Kemudian ada bunyi anak memukul kentongan. Bunyinya tok, dok, dok. Nah, kemudian ada juga bunyi anak mengetuk pintu. Bunyinya tok, tok, tok. Kemudian ada bunyi hujan. Ini bunyi alam. Bunyinya tik, tik, tik seperti dalam lagu. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Gitu ya. Kemudian ada bunyi anak memukul drum. Bunyinya brum, brum, brum. Kemudian yang terakhir ada anak bertepuk tangan. Nah, kalau bertepuk tangan ini bunyi alam ya, karena berasal dari tubuh manusia itu sendiri. Bunyi tepuk tangan prok, prok, prok. Nah, nanti kalian bisa contohkan di rumah. Baik, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Ada di halaman 10. Nah, ada sebuah bacaan lagi nih, judulnya Aula Olahraga. Di sekolah ada aula untuk berolahraga. Aula tersebut bersih, murid-murid berolahraga di aula dengan nyaman. Ada murid yang bermain bulu tangkis, ada murid yang bermain bola basket, murid-murid bermain sesuai dengan olahraga yang disukainya. Nah, ternyata kalau ada aula olahraga itu bisa digunakan murid-murid ya, dan murid-murid akan merasa senang sekali bisa berolahraga bersama teman-temannya di sana. Nah, kemudian sekarang di halaman sebelahnya, halaman 11, yang harus kita ketahui adalah sebelum kita melakukan olahraga, apa yang harus kita lakukan supaya ototnya tidak cedera, tidak kaku. Nah, yang harus kita lakukan adalah sebuah pemanasan. Nah, sekarang kalian dengarkan dulu nih. Apa sih yang dimaksud dengan pemanasan sebelum berolahraga?
Murid-murid berkumpul di lapangan. Mereka akan berolahraga. Sebelum berolahraga, mereka melakukan pemanasan. Pemanasan membuat tubuh siap berolahraga. Otot-otot tubuh lentur dan tidak kaku. Pemanasan mencegah otot kita sakit. Nah, itu ya gunanya pemanasan. Biasanya kalau kita mau bermain sepak bola, mau senam, mau lari, kita nggak boleh langsung melakukan main bola, lari. Tapi kita harus melakukan pemanasan dulu atau gerak-gerak ringan supaya otot-otot kita tuh lentur dulu. Nanti kalau sudah lentur baru kita bawa gerakan yang lebih berat lagi. Nah, sekarang di halaman 12 ada nih macam-macam gerakan untuk pemanasan. Nah, biasanya kita suka lakukan itu ketika kita akan olahraga. Contoh ya, nih Bu Nisa bisa contohkan. Gerakan yang pertama, tangannya di pinggang. Kemudian kita bisa mengelengkan kepala ke kanan dan ke kiri. Misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, atau kepalanya ditundukkan ke bawah dan ke atas. 1, 2, 3, 4. Nah, bisa seperti itu ya. Terus bisa juga gerakan selanjutnya, merentangkan tangan. Begini, ke kanan dan ke kiri. 1, 2, 3, 4. Nah, gitu bisa. Terus bisa juga 1, 2, 3, 4. Ke bawah. 1, 2, 3, 4. Nah, itu bisa kita lakukan untuk pemanasan. Jadi supaya tubuhnya itu lentur dulu. Kalian bisa lakukan pemanasan ini ya sebelum kalian berolahraga. Kalau kita tahu bahwa dengan berolahraga tubuh kita jadi bergerak dan sehat, selain berolahraga atau melakukan olahraga seperti lari, berenang, sepak bola, senam, ada juga permainan tradisional yang bisa kita lakukan sebagai pengganti olahraga. Salah satu contohnya apa sih? Kalau di buku kalian ada salah satu contohnya balap karung, balap bakyak, terusnya apalagi ya? Oh, permainan ular naga dan banyak lagi yang lainnya. Yang pasti permainan-permainan itu bisa membuat tubuh kita bergerak dan sehat juga. Apalagi lebih seru jika dilakukan bersama-sama teman kalian. Dan yang pasti harus diingat, ketika kalian bermain bersama teman harus rukun dan tidak boleh curang. Baik anak-anak, kalau begitu sekian dulu materi kita atau belajar kita pada hari ini. Kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.